I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop. Selamat hari gini. Ketemu lagi dengan saya Gustar, dan kali ini saya bareng sama Aris. Kita hari ini akan belajar bareng soal braking atau ngerem yang bisa dipakai buat safety dan menghemat tenaga di long ride kita di off-road. Kita punya jadwal training skill tiap hari Kamis, kalian recovery, tapi kita pakai juga buat belajar skill-skill yang kita bisa pakai buat menghemat tenaga di trail. Oke, nomor satu adalah rem. Ini ada tuas rem ya. Ini berfungsi untuk narik kampas rem supaya menekan cakram di sepeda gunung. Catatan yang utama adalah tuas rem ini ada gradualnya. Kalau kita menekan dengan lebih kuat akan sebanding dengan tenaga yang dipakai untuk mengerem. Jadi berbeda dengan saklar lampu ya. Kalau saklar lampu on off, jadi kita tekan langsung mengunci, sementara kalau kita buka langsung buka. Kalau rem ini tidak seperti itu. Modulasi ini kita bisa full ngerem, tapi kita bisa mengendalikan pressure atau tekanan yang kita beri ya. Jadi sedikit-sedikit. Ya, jadi kita sambil latihan modulasi, karena kalau tuas rem itu ditekan dengan tekanan tertentu, dia akan ngerem tanpa harus nge-lock gitu. Oke, nah ini modulation ya. Jadi pengereman itu nggak sampai rodanya ngelok. Nah gitu. Jadi rodanya bisa naik tanpa harus ngunci bannya. Nah, ini tanpa modulasi ya. Kalau yang tadi kan sudah dengan modulasi, itu pengeremannya efektif. Nah kalau ini tanpa modulasi, coba ulangi. Nah, kalau ekstrim bisa sampai crash juga kayak gitu. Oke, sekarang kita coba pengereman belakang saja tanpa menggunakan rem depan. Di sini terlihat ya penggunaan rem belakang yang memaksa untuk menghentikan secepatnya. Banyak yang ban belakangnya mengayun, bagian sepeda belakangnya itu mengayun. Sekarang kita coba kebalikannya, rem depan saja tanpa menggunakan rem belakang. Oke, sekarang rem depan. Sekarang front braking. Oke, ini modulasi rem depan. Oke, setelah tadi mencoba masing-masing rem, sekarang kita aplikasikan kedua rem bekerja sama untuk menghentikan sepeda di trek. Oke, kita tadi udah coba pakai rem masing-masing ya, depan sendiri dan belakang sendiri. Nah, di trek kita bakal lebih banyak pakai rem dua-duanya, yaitu depan dan belakang. Cuman karena berat akan bergeser ke depan, maka rem yang lebih efektif, perhatian kita lebih banyak dipusatkan ke rem depan untuk mengatur laju dari sepeda dan juga handling dari sepeda itu sendiri.
Oke, sesi hari ini mengenai braking tadi udah saya dan Aris peragakan ya. Oke, kopinya sudah datang. Kita sambil ngopi santai setelah skill session. Tadi sampai mana ya? Lupa gua. Ya, jadi tadinya sih kita mau nge-push di XC, terutama XC Marathon tiap weekend. Tapi PR-nya adalah kita banyak utang-utang skill yang kalau kita masukin di weekend berat juga ya, kita sambil jalan jauh, sambil belajar macam-macam. Akhirnya saya bikin hari Kamis ini buat skill session. Ya, selain untuk kenceng-kencengan, ini juga bisa buat menghemat tenaga. Jadi ya akhirnya XC yang image-nya untuk jarak pendek, MTB itu umumnya jarak pendek, kita bisa dorong lebih jauh ya. Kita udah rutin biasanya 100-an, ya 100 kiloan lah, 100 sampai 150 ya. Selain ditambahin tenaga kan kita bisa juga dengan cara menghemat tenaganya gitu. Setelah ikut skill session gitu ya, meskipun baru beberapa kali gitu, lebih efisien aja gitu kalau pakai MTB khususnya ya. Tapi saya sehari-hari pakai road bike juga gitu kadang-kadang. Itu juga ternyata ngaruh juga gitu, terutama di handling, di braking itu pakai banget sih rasanya. Ini ya untuk braking, saya banyak juga lihat orang-orang yang MTB di track ya, terus mereka banyak yang akhirnya sepanjang jalan tuntun. Kenapa? Karena tanjakan tuntun karena nggak kuat Ya, habis itu turunan juga tuntun karena nggak berani. ya benar. Saya sih ya nawarin solusi aja, maksudnya yang kayak gini kan kita bisa latih di rumah atau di sesi yang ya kita nggak usah pamit ke orang rumah jauh-jauh seharian untuk nuntun sepeda seharian juga. Ya sebenarnya cari spot yang dekat dengan rumah juga Ya, pasti ada ya, ya. kayak lapangan atau sebenarnya di situ. Oh ya, soal lokasi juga kita kan sebenarnya masih fleksibel ya, karena kita masih berdua. Ini buat teman-teman yang di Bandung, kalau kita mau belok, misalnya mau ngajakin kita belajar bareng sebenarnya sih ya, bukan gimana. Kalau kita mau pindah, misalnya dekat rumah, saya ada lapangan yang cukup luas, kurang lebih areanya sebesar tadi, nggak begitu besar-besar, kita masih bisa pindah. Nggak harus di sini ya. Nggak harus di ini di Brigif Ujang. Brigif 15 Kujang Cimahi. Brigif 15 banyak guide-guide juga yang lihat orang yang belum bisa braking akhirnya disuruh pakai rem belakang, padahal sebenarnya rem belakang sendiri setelah kita coba kurang efektif untuk di track. Cuman solusinya adalah emang kita remnya balance, terutama lebih banyak di rem depan. Salah satu cara untuk ngebiasain adalah pakai rem depan dia di skill session ini, kemudian kita latih lebih banyak di sehari-hari, jadi kita lebih fleksibel. Kalau udah biasa pakai rem depan, di tempat lain yang mungkin lebih licin yang perlu banyak rem belakang itu aman, tapi kita udah biasa dulu pakai rem depan. Sebenarnya orang mungkin banyak juga kan masih takut pakai rem depan Ya. karena takut crash gitu. Ya emang kalau pemakaiannya benar mah nggak akan ya. Jadi kita udah contohin yang Ya. kalau kita nggak bisa, walaupun saya nggak ada di atas sepeda ya, karena saya juga nggak mau jatuh lah. Ya, tapi saya yang jatuh Oh iya, jatuh satu udah. karena overbraking mungkin ya pakai rem. Jadi ya itu balance-nya itu dicari. Kalau udah bisa, insya Allah lebih aman, lebih safety. Kalau nggak jadi lebih safety pasti lebih safety itu pasti. Kalau berikutnya mau lebih kencang, mau lebih jauh, itu saya kembalikan ke teman-teman semua. Itu plusnya lah, bonusnya ya. Bonusnya, tapi yang pasti lebih safety dulu. Faster, fitter, better, stronger. Ya. Oke, segitu aja dari kita. Cukup ini mah. Sip, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Thank you. Let's go out, I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on